Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Yap. Assalamualaikum guys. Jadi hari ini gue seneng banget karena gue akan kita akan ngobrol bersama seorang tokoh yang menginspirasi bagi kita semua, terlebih lagi buat para anak muda ya. Itu nanti kita akan ngobrol dengan Pak Sandiaga Uno. Nanti kita tunggu aja beliau hadir di sini, baru nanti kita live bareng dia gitu. Sekarang gimana kabarnya kalian semua, sehat nggak? Saya grogi saya nih ya. Kita sambil nunggu Pak Sandiaga Uno-nya ya. Nanti juga kasih beberapa pertanyaan berkaitan dengan mengejar cita-cita hingga ke Amerika. Mungkin kalian juga ada yang punya keinginan untuk kayak kuliah di sana, sekolah di sana gitu. Waalaikumsalam semuanya. Ya, jadi nanti kita tunggu aja Pak Sandinya ikutan nimbrung, baru nanti kita akan mulai. Karena ini gue juga ada beberapa pertanyaan buat Pak Sandi yang nanti jawabannya bisa kita dengar, dan semoga itu memotivasi buat kita ke depannya. Aduh. Siapa di sini yang udah nggak sabar nunggu film Rana Tiga Warna? Asli gue udah nggak sabar banget nunggu film Rana Tiga Warna. Kemungkinan itu film Rana Tiga Warna itu akhir tahun ini bakalan tayang. Jadi doain aja semoga lancar. Rana Tiga Warna-Warni. Rana Tiga Warna, Egi, bukan warna-warni. Aku selalu ikutin film-film kamu. Terima kasih Pratiwi. Sabar ya, kita tunggu Pak Sandinya nanti. Gak sabar nunggu hadiah. Bentar ya, kita tunggu. Pengen disapa sama kakak. Halo buat Ina Aprilia. Kak, apa betul kalau benar sama dengan betul? Ya sama, betul kalau benar sama betul ya sama. Sebentar ya, sabar ya guys.
Ya, halo Raihan asal Jatim. Halo Raihan. Aduh guys, saya grogi guys. Mau ngobrol sama Pak Sandi, saya grogi. Sebentar ya, kita tunggu Pak Sandinya. Oke, sebentar guys, sekitar 2-3 menit lagi Pak Sandinya bakalan join di live ini dan kita bakalan langsung ngobrolin semuanya yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita. Oke. Kita tunggu ya. Asli, saya nervous. Saya nervous guys. Ada Sajiwa di situ, Bang Bani. Oh ya, ada Bang Agam juga. Siap, tonton ya. Saya juga ngefans nih sama Pak Sandi. Kita tunggu ya. Ya halo Nurham Sidar. Ya halo. Sabar ya guys. Kita harus sabar jadi orang. Harus mansobaro zafiro ya. Tunggu. Ya, halo Lalapo. Jiwa nyanyi bang. Iya nanti ya. Nanti kita di panas dingin. Iya guys, asli saya ini grogi karena ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Saya bisa mengobrol sama Pak Sandi. Apalagi ini isi obrolannya juga lumayan menginspirasi kita sih. Harusnya ini bisa menginspirasi kita sih. Karena ya mungkin kita juga punya, kalian juga punya mimpi gitu kan, pengen sekolah di luar negeri gitu kan. Siapa sih yang gak pengen? Jadi kita tunggu aja ya. Deli grogi banget. Iya parah. Saya grogi sekali. Sabar ya guys, sebentar lagi. Oke, kita tunggu, sabar guys, sabar. Ya, halo Justin Stefani. Kok aku yang grogi ya? Gak tau ya, ikut grogi sih. Aduh. Oke, sabar ya. Kita harus sabar guys. Pokoknya semuanya harus sabar. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Iya, jadi kalau lampu studio kayak begini, Cang. Jadi
feel-nya tuh enak gitu. Tuh. Waktu itu pernah ketemu sama Pak Sandi waktu pas kita lagi mau Asian Games. Nah, sempat diundang buat melihat fasilitas di Asian Games gitu, dan di situ orangnya Pak Sandi memang humble sekali sih. Kelihatan banget humble-nya, emang benar-benar humble, dan wajar Pak Sandi menjadi tokoh yang menginspirasi, apalagi buat anak muda kayak kita ya kan. Memang kita tuh jadi orang harus humble guys. Ada batas sabar kakak. Nah ini salah ini. Sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya. Yang membatasi kesabaran itu manusianya sendiri. Idi, gila kalimat gue. Nggak, tapi serius, gue pernah baca itu deh. Yang membatasi sabar itu pikiran dan si manusianya itu. Sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya. Kita tunggu ya, sabar ya. Wih, halo Bang Tio. Parah. Enggak, ini karena apa, layarnya gue terangin jadi begini. Jantung pun berdebar. Parah. Berdebar sekali. Sabar ya. Iya, mau thread mainannya libur dulu. Karena mau ngobrol dulu sama Pak Sandiaga Uno. Kita tunggu ya. Sabar ya. Nah benar tuh. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Benar banget. Saya setuju sekali. Matanya merah. Sebenarnya enggak guys. Ini karena efek lampu ini. Jadi kelihatannya merah. Nih apalagi kalau pas gue deketin gitu kan. Gitu loh. Ini efek lampu. Oh nanti pas kita lagi ngobrol sama Pak Sandi, nanti kasih aja pertanyaan atau apa tuh, supaya ya mungkin nanti bisa ke sounding sama gue, dan akan gue tanyain langsung sama Pak Sandi. Sabar ya. Ya, baru tadi lagi ngobrol sama timnya. Jadi ternyata sebentar lagi Pak Sandi bakalan ikut join sama kita. Ngobrol sama kita. Oke, jadi kita tunggu aja. Sabar. Oke. Sabar ya.
Kita tunggu sebentar lagi. Film Ranah Tiga Warna kapan tayangnya kak kalau boleh tahu? Insya Allah kita akan tayangnya tahun ini di akhir tahun lebih tepatnya. Ya semoga semuanya juga membaik ya, maksudnya kayak keadaan sekarang ini lebih membaik lagi. Maka dari itu kan kalau membaik pasti bisa lebih cepat lagi dan semuanya lancar ke depannya gitu loh. Jadi mohon doanya juga ya. Di bioskop dong. Di bioskop, di bioskop. Doain juga sebentar lagi juga bakalan secepatnya bakalan dikeluarin trailernya, jadi doakan. Karena saya juga sebenarnya udah gak sabar sih. Oke, sabar semuanya. Karena ini maaf juga soalnya gue sambilan ngobrol sama tim dari Ranah Tiga Warna juga. Sabar ya. Sabar. Assalamualaikum Pak Sandi. Ya guys, Pak Sandiaga Uno sudah join. Waduh, saya grogi sekali. Mana ya? Sebentar. Wah. Waduh, saya grogi sekali. Apa Assalamualaikum. kabar? Assalamualaikum Pak Sandi. Halo, sorry telat dikit. Nggak apa-apa, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Pak Sandi, gimana kabarnya? Sehat Pak Sandi? Sehat, alhamdulillah. Ini agak macet, makanya nih telat nyampe ke rumah. Jadi mudah-mudahan sinyalnya bagus nih. Iya, amin, amin, amin. Sekarang, oh ya, sebelumnya Pak Sandi terima kasih udah mau join di live IG saya bareng film Ranah Tiga Warna buat ngebahas inspiring talk nih. Karena kan Pak Sandi kan sempat kuliah di UKM. Jadi kita bakalan ngobrol ya Pak Sandi ya. Boleh, sip. Oke. Pak Sandi, ngomong-ngomong sekarang tuh lagi sibuk jadi presenter di salah satu stasiun televisi. Ya, aku lagi punya beberapa program nih yang paling sekarang lagi difokusin. Kita ada program Jemput Rezeki di Indosiar itu untuk memotivasi para UMKM yang ya sekarang lagi berat ya ekonominya. Benar. Itu untuk mereka bisa meningkatkan omsetnya di tengah pandemi, terus bisa lebih membantu mereka beradaptasi dengan keadaan sekarang lah, dengan pasca pandemi COVID-19 ini gimana bisnis mereka bisa bertahan. Terus aku ada juga di podcast, bikin podcast namanya Ruang Sandi. Iya. Itu ya pengen dengerin inspirasi-inspirasi dari tokoh-tokoh muda yang berprestasi atau yang berjiwa muda. Itu juga jalan, alhamdulillah udah hampir 3 bulan. Nah, yang terakhir ini ada program namanya Kata Sandi itu di MNC. Kata Sandi ini lebih ke arah startup dan ya merek-merek
produk-produk Indonesia yang perlu kita angkat untuk disupport dan diapresiasi oleh pasar. Jadi ya ada beberapa kegiatan ini semuanya sih berkaitan dengan lapangan kerja dan asik-asikan untuk dengerin masukan dari masyarakat yang lagi berjuang nih untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Gitu, Bro. Berarti konten-kontennya Pak Sandi ini benar-benar menginspirasi orang dan membuka wawasan luas orang-orang gitu loh. Hebat sekali. Ya berusaha aja karena memang kita harus saling mensupport ya kalau misalnya kita spread positive vibes, kita bisa saling memberikan satu nuansa optimisme. Saya yakin semua juga punya semangat untuk bisa keluar dari pandemi ini, bisa bangkit di saat sulit dan bisa menang melawan COVID. Iya, benar sekali. Pak Sandi, ternyata Pak Sandi tuh dulu sempat jadi cover boy. Saya juga cover boy Pak Sandi tahun 2012. Waduh, aku tahun 87 kali. Oke. 87 35 tahun sebelum ini. Jujur saya baru tahu loh. Nah, oke. Sekarang pembahasannya kita tentang mengejar cita-cita hingga ke Amerika nih Pak Sandi. Pak Sandi ini kabarnya dulu nilai IPK-nya selalu. Udah nyampe nih. Oke. Iya gimana? Ya, aku udah nyampe nih ke rumah. Aku tuker ke yang resepsinya lebih bagus ya. Boleh. I'll sign off, terus aku sign in karena udah nyampe rumah dan aku bisa pakai yang connectionnya lebih bagus. Boleh. Stay tuned. 2 minutes. Siap. Thank you. Oke, siap. Thank you. Alright. Thanks, Chief. Thank you. Well done. See you tomorrow. Oke guys, jadi kita tunggu dulu Pak Sandiaga Uno-nya karena Pak Sandi baru datang nyampe di rumahnya, jadi dia pengen tukar ke better connection. Jadi kita tunggu, katanya tadi 2 menit, jadi kita tunggu dulu. Oke guys, bersabar ya. Cuman tadi kita ngobrol-ngobrol aja dulu sembari nunggu Pak Sandi. Ternyata Pak Sandi itu cover boy guys. Wah, ternyata dia cover boy juga. Saya kaget. Dan dia tahun 87 tadi katanya. Wow, gua 2012. Jauh loh perbedaannya. Oke, nah nanti kita akan bahas tentang bagaimana sih cara mungkin kayak cerita-cerita beliau ketika beliau ada di waktu dimana dia bisa kuliah sampai ke Amerika. Nah, sudah. Oke, Pak Sandinya sudah join lagi tuh. Oke. Assalamualaikum. Oke, sekarang udah di sini. Oke, Pak Sandi. Oke, Pak Sandi, kita langsung aja ya Pak Sandi ya. Boleh. Oke, nah ini tadi kan masalah cover boy udah. Terus sekarang mau tanya permasalahan kuliah dulu ya. Pak Sandi. Pak Sandi ini katanya selalu dapat nilai IPK 4,0. Cum laude, lulusnya cum laude juga. Itu teknik belajarnya gimana? Kok bisa nilainya se-perfect itu? Nah, gini, jadi aku jadi malu nih karena kelihatan kayak kutu buku. Tapi pada intinya malu, justru ini menginspirasi teman-teman semuanya Pak Sandi. Jadi intinya aku kalau belajar itu nyicil. Jadi nggak pernah aku kalau mau ujian baru belajar gitu. Jadi setiap habis kelas aku bikin summary, terus aku tulis poin-poinnya dan semua harus ditulis atau diketik karena kalau kita nulis dan ngetik itu masuk ke memori kita. Nah juga
aku selalu punya study group di Ya. mana aku memberikan tutorial ke teman-teman sekelas untuk membantu mereka lebih mengerti subjeknya. Nah, pas ujian biasanya aku yang jadi menjadi kayak teaching assistant gitu, jadi kayak asisten dosen yang menguji, menyiapkan mahasiswa-mahasiswanya. Jadi materinya tambah nempel gitu. Nah, dengan metode belajar seperti itu, dengan menyicil dan terus mengulang dan seperti mengajarkan, mencatat atau mengetik, itu semua materi-materinya nempel dan alhamdulillah diberi ke ya oleh yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, diberi nilai yang bagus-bagus, hasil yang baik-baik. Tapi terus terang kan sekarang aku juga lagi ngambil kuliah nih. Lagi ngambil kuliah, semakin kita mampu untuk meraih pendidikan di usia yang sangat muda itu semakin baik, karena kita tuh jauh lebih Fokus. berani mengambil inovasi-inovasi dan ya otak kita lebih berfungsi, lebih semakin muda kita semakin otak kita encer gitu kayaknya ya, perasaanku ya, karena sekarang ini kayaknya susah banget kalau belajar gitu. Iya enggak, karena kan urusannya udah lebih banyak lagi Pak Sandi, yang dipikirkan juga jadi lebih banyak lagi. Gitu. Oke, sekarang nih, Itu di belakang kamu itu ada lampu-lampu itu distract itu apa ya? oh ini aku pakai lampu LED gitu. Oh, Aku keren di, banget. aku di studio Keren. aku, jadi aku pakein lampu ini biar Itu asik untuk aja. mood ini ya, untuk mood setting ya. Ih, bisa, bisa. Yang connect sama lagu juga ada, gitu. Kalau ini connect-nya sama apa? Sekarang warna hijau, biru, ungu. Kalau ini Pak Sandi cuma dia ada berbagai mode aja sih, kayak bisa stay, bisa fade, ganti-ganti warna gitu. Itu doang Oh, sih. oke. Mm-mm. Wow. Oke, Pak Sandi, nih masalah beasiswa ya. Waktu itu Pak Sandi pernah mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri, ke School of Business di George Washington University. Lulus tahun 92 dengan predikat cum laude. Nah, itu gimana ceritanya? Maksudnya gimana ceritanya juga bisa dapat beasiswa ke sana, Pak Sandi? Pasti ini teman-teman banyak banget yang pengen dapat beasiswa. Jadi sebetulnya beasiswa itu banyak tersedia kalau kita rajin mencari. Dan beasiswa itu ada berbagai macam. Ada yang diberikan kepada yang nilainya tinggi, atau ada yang diberikan dengan harapan dengan ikatan kerja. Ada juga beasiswa yang diberikan untuk subjek-subjek tertentu. Nah, aku waktu itu ngambil yang dengan ikatan kerja. Jadi kalau dulu rumusnya 2N+1, yaitu Apa tuh? 2 kali masa kuliah tambah 1 tahun, itu ikatan kerja. Nah, aku ngambil dulu subjeknya International Finance dan ya dapat beasiswa, keterima di sekolah di George Washington dan dijadiin mentee dari salah satu profesor international business yang paling terkenal di situ, Profesor Group namanya. Terus dijadikan asisten dosen oleh Profesor Amling di bidang finance, belajar portfolio construction dan investment management. Dan di situ juga akhirnya setelah lulus kan kontrak kerja. Nah, kontrak kerja itu sangat terbantu kan, karena selama waktu kita kuliah dulu dapat kesempatan jadi graduate teaching assistant, menjadi asisten dosen bidang pascasarjana, terus juga dapat kesempatan magang di beberapa perusahaan. Jadi pengalaman belajar pas di luar negeri ini sangat membantu kita Banget ya berarti ya. untuk menyiapkan kita di langkah-langkah karir selanjutnya. Oke.
Terus Tapi yang paling sedih itu setelah aku hampir 6 tahun berkarir, tapi aku justru malah di PHK karena ada krisis waktu itu. Nah, oh, jadi, tapi di PHK-nya. mm-mm. Jadi sebetulnya yang aku mau cerita di sini punya pendidikan tinggi, punya nilai yang bagus itu nggak menjamin karir dan profesional kita akan terus moncer. Jadi kita harus menyiapkan kemungkinan terburuk. Nah waktu itu aku nggak nyiapin kemungkinan terburuk, tapi pas krisis itu ceritanya sih kaget banget karena belum pernah ngebayangin bakal kehilangan pekerjaan dan kehilangan mata pencarian, kehilangan penghasilan. Nah dari situ baru aku memulai secara kecelakaan usaha kecil sama teman-teman jadi konsultan keuangan. Nah singkat cerita setelah 20 tahun lebih kami menjadi pengusaha, justru musibah yang di awal kita anggap sebagai suatu um, ya kalau bisa dibilang cobaan akhirnya menjadi ujian kenaikan derajat, menjadi hikmah dan berujung berkah. Nah, usaha sekarang udah 20 tahun udah jadi usaha besar dan membuka lapangan kerja bagi lebih dari 30.000 karyawan. Padahal mulainya hanya 3 karyawan dulu. Awalnya dari 3, sekarang jadi lebih dari 30.000. Ya dari 3 jadi 30.000 sekarang. Wah, alhamdulillah, hebat banget Mas Andi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman nih yang ada di sini nih malam minggu nih. Iya, benar-benar. Teman-teman yang lagi nge-live sama kita nih. Benar. Amin. Terus Pak Sandi punya tips nggak? Mungkin teman-teman tapi lagi COVID kayak gini ya, cuman mungkin bisa ini kali ya. Untuk teman-teman karena pasti ada beberapa yang mungkin ikut beasiswa, ikut tes beasiswa atau ikut apa buat sekolah ke luar negeri itu Pak Sandi ada tips-tipsnya nggak? Karena tadi sebelum Pak Sandi join juga ada yang menanyakan itu Pak Sandi. Tipsnya cari beasiswa yang paling sesuai dengan minat dan bakat kita. Kedua, selalu lakukan persiapan dengan prima karena setiap beasiswa itu akan berbanding lurus hasilnya dengan persiapan yang kita lakukan. Jadi dalam kita berikhtiar itu kita harus sempurnakan persiapan kita. Jadi lakukanlah penelitian sebelumnya terhadap beasiswa dan persiapan menuju tes. Lakukan beberapa kali rehearsal, latihan-latihan. Saya waktu itu melakukan latihan untuk ikut seleksi beasiswa itu sampai harus diinapkan oleh ayah saya di satu asrama gitu untuk menyiapkan waktu jadwal interview. Karena beasiswa yang bagus itu biasanya setelah tes tertulis nanti ada interview dan yang menentukan itu adalah interview. Nah, saya belajar banyak banget dari proses itu dan pada saat interview kita punya kesempatan 20-30 menit untuk memberikan impresi terbaik kepada yang menginterview kita. Jadi dengan persiapan yang baik, dengan latihan yang matang, dengan memiliki mentor, harus punya mentor yang nanti akan membimbing di proses beasiswa ini. Yakinlah kita akan tembus mendapat beasiswa. Tapi begitu kita mendapat beasiswa itu baru jalan pertama. Itu baru jalan karena bukan kesuksesan. Yang kesuksesan itu adalah setelah kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat untuk kebaikan manusia, untuk bermanfaatan kita. Itu yang harusnya menjadi tolok ukur kita. Bener banget. Waduh, sangat menginspirasi sekali nih. Terus gini, Pak Sandi, kan dulu sempat kuliah jauh di Amerika, meninggalkan orang tua. Sekarang ternyata Pak Sandi ada di posisi orang tuanya Pak Sandi, di mana anaknya Pak Sandi malah 2 putrinya kuliah di Boston sama di New York ya, Amerika. Nah itu perasaannya Pak Sandi. Terlebih lagi kan nih kedua putrinya gitu loh. Ada khawatirkah? Ada bangga pasti iyalah. Ya
khawatir sih pasti, karena gimana pun juga kemarin ini COVID. Ah, Terus setelah COVID kan New York sama Boston itu lockdown. ah. Terus khawatir mereka dalam situasi lockdown itu bagaimana mereka bisa bertahan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Setelah itu tiba-tiba ada kerusuhan. Iya benar, benar banget. Kerusuhan yang Black Lives Matters. Nah, itu juga kena mereka pas ada di tengah-tengah situ. Jadi istri saya yang selalu nyampein bahwa kalau kita yang menjaga belum tentu anak itu juga selamat, tapi kalau Allah yang menjaga, Tuhan yang Maha Kuasa yang menjaga dengan doa-doa terbaik dari orang tua, itu mudah-mudahan mereka akan tetap selamat dan dalam lindungannya. Jadi ya dipasrahin aja, diikhlaskan. Kita sesekali selalu memiliki jalinan silaturahim yang tidak pernah putus. Nah dari situ ya alhamdulillah per hari ini mereka satu udah lagi kerja, yang satu lagi magang. Jadi mereka untuk menyikapi di tengah COVID ini ya harus berhati-hati dan banyak berdoa, yakin bahwa kita bisa mampu untuk keluar dari cobaan ini kalau kita punya optimisme dan selalu berkegiatan yang produktif. Iya benar. Pasti Pak Sandi kangen banget ya sama mereka ya. Apalagi Kangen, gila kangen banget. Kangen apalagi abis. kayak gini. Kangen abis. Dan yang lebih bikin kangen kan ada adiknya yang kecil, Sulaiman. Sulaiman ini selalu kapan ketemu kakak, setiap hari selalu nanya itu. Dia yang nanyain terus ya, dia juga kangen banget pasti. Iya, dia kangen karena biasanya kita ketemuan cukup rutin. Dan ya kita harapan kita ini segera pandemi selesai, ketemu vaksinnya, sehingga kita bisa berangkat ke New York atau mereka bisa pulang ke Jakarta. Jadi harapannya ya doa yang terbaik lah dalam keadaan seperti ini. Tapi yakinlah bahwa badai pasti berlalu. Kita bisa melampaui banyak cobaan-cobaan ini. Benar, amin, 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 amin. Terus kalau masalah nilai kedua putri Pak Sandi gimana? Sudah sesuai ekspektasi Pak Sandi nggak? Atau Pak Sandi nggak mikirin masalah nilai atau gimana Pak Sandi? Saya bilang sama mereka tentunya yang saya ukur itu adalah kerja keras. Kerja cerdas, kerja tuntas, setelah itu ikhlasin hasilnya. Selama mereka bekerja sudah maksimal, mereka sudah memberikan yang terbaik, tapi hasilnya belum optimal, saya ikhlaskan gitu. Tapi saya minta mereka untuk memberikan yang terbaik. Jangan kerjanya setengah-setengah, jangan malas-malesan. Tuhan udah kasih begitu banyak kesempatan untuk sekolah di luar negeri, berikan yang terbaik. Nah, mereka akhirnya terpacu dan so far di angka-angka dan hasil dari studi mereka itu ya di atas ekspektasi. Ya saya bersyukurlah Tuhan berikan mereka kemudahan sehingga hasilnya sekarang alhamdulillah ya membanggakan kami dan mudah-mudahan juga bisa menjadi batu loncatan mereka ke karir-karir selanjutnya, karena saya bilang lulus mendapatkan beasiswa atau lulus mendapatkan nilai baik belum tentu menjadi jaminan. Kita harus tetap berupaya untuk memberikan manfaat yang terbaik, karena sebaik-baiknya manusia itulah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Itu yang kita dorong terus. Masya Allah, Pak Sandi benar-benar menginspirasi sekali, sumpah. Sumpah Pak Sandi menginspirasi banget. Banyak teman-teman saya juga ngefans sama Pak Sandi, terinspirasi sama Pak Sandi. Makasih banget nih. Sumpah. Terus ini kisah hidup Pak Sandi di mana dapat beasiswa ke Amerika tuh sama seperti karakter tokohnya Alif di film Rana Tiga Warna. Dia juga
yang kebetulan saya yang memeraninnya Pak. Iya benar, Nanti, aku tahu. iya nanti kita nobar ya Pak ya. Jadi dia Iya, punya punya impian untuk bisa sekolah di luar negeri juga di Amerika Serikat waktu itu. Cuman dia dapatnya di daerah Kanada gitu. Jadi nanti filmnya insya Allah keluar di akhir tahun ini Pak. Doain ya Pak ya. Bismillah, Iya. mudah-mudahan kita bisa nonton bareng. Dan Amin. kalau saya diundang, saya senang banget nanti bisa gabung dan foto-foto Iya pasti. Wah saya juga mau Pak nobar di sama Bapak. karpet merah. Tapi boleh nggak aku juga ada beberapa pertanyaan nih, boleh aku nanya-nanya nggak ke Arbani? Boleh boleh. Apa tuh? Waduh. Jadi selama 5 bulan ini kan kita udah menghadapi COVID nih. Ada nggak sih hikmah buat bro selama beberapa bulan ini di rumah aja, nggak bisa berkegiatan dan ya pasti akan terganggu lah jadwal syuting dan lain sebagainya. Ada nggak hikmahnya yang dirasakan dari COVID ini? Oke, hikmahnya menurut saya, waktu saya sama keluarga jadi lebih banyak. Terus juga yang saya lihat orang-orang mulai aware sama sama kesehatan, sama lingkungan sekitarnya juga. Dimana dia suka bawa hand sanitizer, terus juga kemana-mana pakai masker, terus juga di tempat-tempat sekarang banyak toko-toko yang memang udah buka tapi di depannya juga sudah mulai aware kayak ada cuci tangan dulu sebelum masuk. Hikmahnya sih menurut saya sih itu sih. Terus juga kita jadi lebih lebih peduli sama apa yang kita makan, hal-hal apa yang membuat kita sehat, mungkin olahraga di rumah, kayak gitu sih. Juga jadi mungkin apa ya aktivitas-aktivitas yang positif tuh jadi in lagi gitu kayak bersepeda sekarang kan in lagi gitu sih. Nah, kalau lihat dengan keadaan sekarang, Hmm. jumlah angka infeksi yang masih tinggi dan banyak saudara-saudara kita yang terdampak, Hmm. langkah apa untuk generasi muda yang menurut Bro Arbani ini paling efektif membantu menghadapi penularan COVID ini baik dari segi kesehatan dan dari segi ekonomi, karena banyak banget yang kehilangan lapangan pekerjaan. Iya Kayak benar kru-kru ini kan juga nggak benar syuting, benar pekerja-pekerja seni itu kan benar banyak 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 yang yang prihatin ya. juga. Jadi langkah-langkah apa aja yang paling efektif menurut Bro Arbani? Menurut saya langkah yang paling efektif itu ya kita dengan kita ngasih tahu ke teman-teman kita juga seberapa harus aware kah kita sama si COVID-19 ini. Terus juga masalah yang UKM gitu sebenarnya kita bisa bantu sih Pak Sandi dengan cara ya kita tapi susah juga ya dengan cara kita misalnya membeli misalnya ada kayak all shop yang jualan makanan atau segala macam kita tetap bisa beli mungkin ya kita nggak usah ke sana kita bisa pakai GoFood atau kayak delivery gitu-gitu. Jujur sih saya juga punya punya UKM dan itu memang saya juga sempat kena dampaknya sih Pak karena COVID ini. Jadi uh, penurunannya drastis juga. Berapa Makanya persen turunnya? turunnya tuh malah pernah sebelum pelonggaran ini tuh 70% Pak. Waduh, Serius. sekarang udah balik ke berapa persen turunnya dari Uh, awal? sekarang di 30 sampai 25% lah Pak. Masih alhamdulillah. Karena Ya kita alhamdulillah banget. Berapa karyawannya yang sekarang ada di usahanya? kita baru 2 sih Pak, baru 2. Cuman kita ngebuat kayak inovasi di mana oke, orang nggak bisa datang tapi kita bisa anterin delivery. Nah, kita bikin kopi 1 literan gitu Pak, terus kita bisa anterin ke rumah orangnya gitu ya. Wah keren keren. Iya. Sekarang lagi in banget kopi dan Iya. harapan kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri.
Karena bener. kopi kan dari namanya aja Java, dari Indonesia. Iya, Tapi dari banyaknya malah dari merek-merek asing, sedih juga. makanya. Oke, Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi sudah mau join Sayang, di. makasih dan mohon maaf tadi terlambat sedikit karena acara sebelumnya molor. Terus saya senang banget bisa say hi ke fans clubnya Arbaniasis dan menunggu ranah tiga warna. Iya. Dan ini mungkin pertanyaan penutup nih ya, seandainya bulan Nah, Desember pas lagi launching ini belum boleh bioskop buka, apa kepikiran nggak di launching secara virtual? kalau saya sih itu mengikuti keputusan dari production house-nya aja. Cuman menurut saya keputusan production house itu juga pasti yang terbaik buat semuanya. Daripada kita harus memaksakan hal-hal di mana jadi makin besar, melonjak lagi jumlah COVID-19-nya. Jadi ya saya ikutin apa kata production house-nya aja sih. Tapi harapan besar saya dan mungkin harapan besar MNC Pictures, MNC Film juga pasti di bulan Desember itu kita sudah bisa launching film Rana Tiga Warna. Amin. 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 Sukses. Amin. Amin. Thank you banget. Thank you banget. We Yeah. love you. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di IG Live berikutnya. Dan kalau teman-teman nantikan Ranah Tiga Warna, Alif, untuk kita saksikan bersama-sama. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sandi. Makasih. Aku izin pamit dulu. Siap. Oke guys. Jadi itulah tadi live bersama Pak Sandi. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga terinspirasi. Semoga bagi kalian yang memang mempunyai impian dan mimpi untuk dapat beasiswa kuliah di Amerika atau di mana terserah kalian, pokoknya di luar Indonesia, silahkan. Pokoknya gue juga mau kasih semangat buat kalian untuk terus kembangin kreativitas, terus juga semangat terus, dan jangan lupa guys, berdoa. Oke? Dan semoga obrolan tadi menginspirasi kalian semua, dan maaf tadi agak lama nunggunya. Ingat, man sabar zafiro, orang yang bersabar dia akan beruntung. Oke? Siap. Ya udah kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.